Di tengah bentang alam luas Kerinci yang mempesona, berdiri sebuah kampus tempat para generasi bangsa menempa diri. Institut Agama Islam Negeri YIN Kerinci terletak di Provinsi Jambi, tepatnya di kota Sungai Penuh. Satu-satunya perguruan tinggi keagamaan negeri di wilayah Kerinci, Sungai Penuh. Kampus ini dikelilingi oleh bentang alam yang luas nan menawan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan asri. Dengan akses strategis dari berbagai penjuru, YIN Kerinci menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari pendidikan tinggi berkualitas. YIN Kerinci memiliki 3 lokasi kampus strategis. Kampus utama terletak di Jalan Kapten Muradi, Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kampus 1 terletak di Jalan Kapten Muradi, Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Kampus 3 di Jalan Depati Parbo, Tanjung Pau Hilir, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Kampus YIN Kerinci memiliki 4 fakultas yang menawarkan berbagai program studi. Fakultas-fakultas tersebut meliputi Fakultas Syariah dengan 4 program studi, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah dengan 5 program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 4 program studi. Selain itu, YIN Kerinci juga menawarkan program Pasca Sarjana dengan 3 program studi. Sejak berdirinya pada 30 Juni 1997 sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Kerinci di bawah kepemimpinan Dr. Nuh Said Ridwan, kampus ini terus berkembang dan bertransformasi hingga menjadi YIN Kerinci pada 2 Agustus 2016. Saat ini, YIN Kerinci dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Haji As'ari MAG dari tahun 2021 hingga 2025 dengan visi unggul dalam pengkajian dan pengembangan keislaman, sains, budaya, seni dan karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji As'ari Husin MAG, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Alhamdulillah, YIN Kerinci dalam 3 tahun terakhir sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan, baik dari segi peningkatan SDM, sumber daya manusianya, dari segi pembangunan fisik, sarana-prasarana, maupun dari segi manajemen dan tata kelola, termasuk peningkatan kedisiplinan dan kinerja para dosen dan para tenaga kependidikan di kampus tercinta ini. Mudah-mudahan ke depan kampus ini akan terus berkembang menjadi kampus yang maju dan modern. Dan alhamdulillah juga pada saat ini kampus ini sudah memiliki peringkat akreditasi baik sekali, dan kita akan terus mendorong supaya kampus ini menjadi kampus yang unggul, ya, peringkat akreditasinya unggul. Saat ini kita sedang mendorong beberapa program studi yang potensial untuk mendapatkan akreditasi unggul. Dalam perjalanan transformasinya, YIN Kerinci telah menorehkan berbagai prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya, kerjasama dengan Islamic University of Maldives, Asia Islamic Universities Association,
Al-Zarqa University Jordan, Creek University Bangkok Thailand, dan banyak lagi kerjasama internasional lainnya. Prestasi-prestasi ini menunjukkan komitmen kampus dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing global. Di samping prestasi akademik, YIN Kerinci juga didukung dengan sarana dan juga prasarana yang memadai. Salah satunya gedung perpustakaan digital. Dengan fasilitas modern berbasis digital, gedung ini dilengkapi dengan laboratorium komputer, meeting room, mini teater, ruang podcast, serta studio foto dan layanan publik lainnya. Didukung oleh tenaga pendidik yang sebagian besar masih muda dan energik. Saat ini sudah ada 4 guru besar di YIN Kerinci. Selain fasilitas akademik, YIN Kerinci juga memiliki beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan unit kegiatan khusus atau UKK yang membantu mahasiswa mengembangkan bakat dan keterampilan. YIN Kerinci terus berupaya menjadi pusat pendidikan tinggi yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman, serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. YIN Kerinci, kampus progresif menuju puncak ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatun Nikmah, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Negeri 2 Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025 bernaung di LPTK IAIN Kerinci dengan nomor peserta 69005702420092 dan nomor induk mahasiswa 25102111100. Pada video ini, saya akan menampilkan praktek mengajar dengan menerapkan model pembelajaran deep learning. Kegiatan ini saya laksanakan pada hari Rabu, 8 Oktober 2025 di kelas 7A dengan materi pembelajaran akidah akhlak, yaitu akhlak tercela tentang riya. Melalui video ini, saya berharap dapat menunjukkan bagaimana proses pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna, serta mampu menumbuhkan karakter dan akhlak mulia pada peserta didik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen, guru pamong, dan seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan serta dukungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, masih semangat ya? Masih. Oke, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin.
Oke, selanjutnya Bu Nikmah mengabsen kalian ya. Ahmad Haidar, Alia, Akila Nurin, Aulia Putri, Butsaina, Cahaya Restu, Amar Ahnafi, Faiza, Fatma Putri, Ineza, Maheswara, Mikaila, Morinda, Muhammad Arya, Nafisa Aufa, Naura Fauzara, Revi Ibnu, Rahmatuz Zahra Nuril, Santika Hairunisa, Zian Malda. Hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, untuk selanjutnya coba anak-anak pernah tidak melihat seseorang yang dia rajin sekali beribadah, dia rajin sekali bersedekah, tapi niat seseorang tersebut hanya untuk mencari pujian manusia atau pujian orang lain. Pernah nggak lihat? Pernah. Ada tidak di antara kalian orang yang seperti itu? Insya Allah tidak. Iya, mudah-mudahan tidak ya. Nah, itu namanya riya. Riya itu termasuk akhlak madmumah atau akhlak tercela. Tuh. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi akhlak madmumah, yaitu tercela. Nah, sebelum Bu Nikmah mulai materinya, tujuan untuk pembelajarannya yaitu satu, menjelaskan pengertian dan bahaya riya. Yang kedua, mengetahui dampak buruk dari riya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap ikhlas dalam beramal. Dan yang keempat, mengetahui cara-cara menghindari sifat riya. Itu tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Nah, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Halo Halo Bandung untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita semua. Nah, anak-anak sekarang dipersilahkan untuk berdiri. Sudah
kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membahas materi tentang riya. Nah, riya menurut bahasa artinya melihat. Riya menurut istilah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Perilaku riya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beramal dengan riya, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapatkan pahala. Sum'ah beramal dengan tujuan agar disebut baik oleh orang lain. Riya dan sum'ah sama-sama akhlak tercela yang harus kita hindari sebagai umat muslim. Sekarang macam-macam riya. Macamnya ada 5. Yang pertama, riya dalam beribadah. Yang kedua, riya dalam lisan. Yang ketiga, riya dalam bersedekah. Yang keempat, riya dalam kegiatan. Yang kelima, riya dalam berpenampilan. Nah, sekarang kita kupas satu persatu macam-macam dari riya tersebut ya. Riya dalam beribadah. Beribadah dengan tujuan agar mendapat pujian dari manusia atau dari orang lain. Boleh tidak seperti itu? Tidak ya. Oke, yang kedua, riya dalam lisan. Berbicara dusta demi mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, riya dalam bersedekah. Bersedekah dalam keadaan ramai agar dilihat manusia, mendapat pujian dari manusia. Misalnya kalian bersedekah, kemudian divideokan, diposting ke media sosial supaya untuk mendapatkan like. Nah, itu tidak boleh ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, riya dalam kegiatan. Semangat dalam menjalani kegiatan di rumah, sekolah atau lingkungan hanya ingin dipuji manusia. Itu tidak boleh. Yang terakhir, yang kelima, riya dalam berpenampilan. Berpenampilan mewah, indah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Misalnya ada seseorang yang berpenampilan ala-ala syar'i, pakai cadar macam itu. Tujuannya hanya untuk dipuji orang lain biar kelihatan syar'i. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh ya, tidak boleh. Sekarang dalil akli dan nakli larangan berperilaku riya. Perbuatan riya dan nifak merugikan diri sendiri dan orang lain. Riya dapat menjerumuskan ke dalam dosa dan kesia-siaan dalam beramal. Riya harus dihindari oleh setiap muslim. Beribadahlah hanya untuk Allah semata. Ancaman Allah terhadap orang yang riya terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 263 dan Quran surah An-Nisa ayat 138 dan hadis riwayat Muslim. Ya, Bu Nikmah mau bertanya, menurut kalian mengapa riya dianggap berbahaya bagi amal kita? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Karena dia bisa menghapus pahala dan membuat amal sia-sia. Iya. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Karena riya akan menghapus pahala ya. Selanjutnya, apakah coba berikan contoh riya yang sering terjadi di kehidupan kalian. Coba.
Iya, belajar hanya untuk pamer nilai. Semoga kalian tidak seperti itu ya. Iya. Oke, selanjutnya coba satu lagi pertanyaan. Bagaimana cara menghindarinya? Bagaimana cara menghindari riya? Oke. Dengan niat karena Allah beramal secara ikhlas dan tidak mencari pujian manusia. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Haidar. Nah, setelah kita memahami tentang riya, Bu Nikmah akan membagikan LKPD untuk kalian berdiskusi. Nah, nanti didiskusikan bersama kelompok kalian ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 berdiskusi ya, tentang pengertian dalil riya. Oke. Kemudian nanti ciri-ciri, kemudian dampak buruk dan contoh-contohnya. Ya, lanjutkan diskusi ya. Maju, iya, maju presentasi ya. Oke, siap? Oke. Kelompok 2 bagaimana? Nah, dicermati ya. Untuk kelompok 2, pengertian dalil, ciri-ciri, dampak buruknya dari riya. Nah, contoh-contohnya. Nah, itu ya. Diskusi ya. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Oke. Ada kesulitan? Tidak. Oke, silahkan lanjutkan diskusinya. Kelompok 4 bagaimana? Ada yang ditanyakan tentang pengertian dan dalil, ciri-cirinya, dampak buruknya dari riya. Oke, semuanya paham? Nanti siap maju presentasi ya, nanti ya. Oke. Iya, semuanya nanti ya. Oke. Oke, cukup ya untuk diskusinya. Siap untuk presentasi? Siap. Oke. Yang sudah siap presentasi kelompok berapa dulu ini? Kelompok 3 sudah siap? Oke. Nanti kelompok lain boleh memberikan tanggapan dari presentasi teman kalian ya. Oke, sekarang silahkan maju kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Strategi kelompok ini sebelum lama kayak berdoa memohon ikhlas, jauhi strategi pamer, bandingan pihak, drama karena manusia, ikhlas, drama turut karena Allah. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompok 4 ya, sudah siap ya untuk presentasi. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, pengertian dan dalil. Dia adalah memperlihatkan amal agar dipuji orang lain. Dalilnya sesungguhnya dia itu termasuk ciri kecil riwayat Ahmad. Contoh dia mengunggah setelah di media sosial pamer agar teman seorang menunjukkan kepada seorang musuh rasanya untuk agama hanya lebih saja. 5. Strategi menghindari karena rasa takut kepada Allah, lakukan amal secara terdiam, belajar untuk mencari ridha Allah akan ujian. 6. Pertandingan ria, amal sia-sia, ikhlas, amal berpahala besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Dari hasil presentasi tadi, mari kita buat kesimpulan bersama. Ya. Coba siapa yang bisa membuat kalimat motivasi untuk menghindari riak dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa? Oke, silahkan. Iya, terima kasih kalimat motivasinya. Beri tepuk tangan. Nah, yang kedua, motivasi yang kedua, coba siapa lagi? Iya. Iya, terima kasih kalimat motivasinya. Beri tepuk tangan. Nah, motivasi lagi, siapa yang bisa? Oke. Ikhlas membuat hati tenang, sementara riya membawa kekecewaan. Iya, oke, terima kasih kalimat motivasinya. Nah, yang terakhir satu lagi kalimat motivasi. Iya. Sembunyikan kebaikanmu, biarkan Allah yang menilainya, bukan manusia. Iya, biarkan Allah yang menilainya bukan manusia. Nah, sekarang mari kita simpulkan. Apa itu riya? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Dia adalah beramal bukan karena Allah, tetapi ingin dipuji oleh manusia. Iya, riya apa itu bukan karena Allah, hanya ingin dipuji oleh manusia. Yang kedua, mengapa riya itu berbahaya? Siapa yang bisa menjawab? Karena bisa merusak pahala amal, membuat hati tidak tenang dan mendatangkan dosa di akhirat. Iya. Selanjutnya, bagaimana cara menghindarinya? Ya. Dengan memutuskan niat hanya karena Allah, beramal diam-diam, dan selalu berdoa agar hati dijauhkan dari sifat riya.
Iya, semoga kita semua dijauhkan dari sifat riya ya. Amin. Nah, ingat anak-anak, amal yang ikhlas kecil nilainya lebih besar di sisi Allah daripada amal besar yang disertai riya. Jadi, mari kita terus belajar ikhlas untuk beramal. Nah, cukup untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga membawa manfaat berkah untuk kita semua. Baik, mari kita tutup pembelajaran dengan doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.